Buat teman-teman semua, tetap semangat. Jadi nggak usah terlalu mikirin omongan orang lain. Hidup sesuai apa yang kamu inginkan. Udah ngeilangin rasa-rasa yang dulu pernah aku rasain yang nggak enaknya. Udah aku lupain dan bener-bener temen aku itu support banget. Dan aku nggak bakalan nggak bakalan nyerah juga sih buat kedepannya. Soalnya kan udah percaya diri nih aku percaya diri pasti suatu saat aku bisa bisa nunjukin ke mereka semua yang udah ngerendahin aku, yang udah macem-macem gitu kan, bahwa aku ini nantinya bakal jadi orang yang sukses gitu. Jadi aku punya mindset kayak gitu, walaupun aku diciptain beda dari orang lain, tetapi aku juga punya rasa dong, aku juga Hai Sobat Jopai, kembali lagi dengan podcast Tari dan Fajri. halo. Kita hari ini mau lebih ke deep talk aja kali ya, Jri ya. Asik, deep talk, oke. Boleh sih. Udah lama nih ya, kita kan udah kenal berapa sih? Mulai dari bulan apa sih kita nih, Fajri? Bulan Januari. Iya, mulai Januari. Karena kan kita udah tiap hari ketemu ya, tapi kan belum pernah yang berkenalan gitu kan. Tiba-tiba maksudnya langsung kenalan lebih jauh gitu ya. Yang lebih ke apa ya? Kalau hobi kan aku udah tahu kan, kalau hobi kamu tuh nyanyi. Ya selain nyanyi dong, maksudnya ya selain hobi, aku tuh pengen tahu. Nggak aku sih ya, semua itu pengen tahu gimana sih sebenarnya Fajri, karena kan udah sering nongol gitu kan di acara-acara Yopai, di Instagramnya Yopai, di semuanya di Yopai itu ada Fajri. Nah gitu, boleh dong kenalan gitu, kayak memperkenalkan diri itu. Tentunya boleh banget sih. Ini mau tahu aku yang gimana nih? Mau sisi gelap apa sisi buruk apa sisi baik gimana nih? Kayaknya ini mulai dari sisi terang nanti merambat ke sisi gelap gitu ya. Mulai redup soalnya saya ini. Jangan dong, jangan diredupi. Masih panjang. Amin, ya. Oke, mau tahu gimana nih? Apanya? Iya, apa ya, kayak keseharian kamu gitu. Ya perkenalan diri kamu aja dulu kayak. Lagi? Enggak yang kayak hai nama aku gitu, enggak ya, kayak sebenarnya aku tuh suka kayak gini loh gitu. Oke. Sama daily life kamu. Ya oke. Jadi kebetulan udah tahu kan nama aku. Ya tahu lah, nggak usah sebutin. Banget sih. Enggak, maksudnya kan kita udah sering ketemu gitu loh. Iya, bener. Kan tadi juga Kak Tari udah nyebutin kan. Oke, aku sebutin lagi nih. Enggak usah. Langsung aja. Oke, jadi aku pertama kali menginjakan kaki di sini itu bulan Januari kemarin, kalau nggak salah tanggal 4. Iya, tanggal 4. Tanggal 4 Januari, terus sampai sekarang tanggal berapa? 3 Mei. Ya, kita take tanggal 3 Mei ini kebetulan. Tanggal 3 Mei ini sekarang masih sampai di sini dan disebutin nggak berakhirnya nih. Ya kan kan kamu di sini kan sebagai anak magang. Magang itu kan masanya kan 6 bulan di sini. Jadi kan mungkin sampai bulan Juni ya, gitu mungkin. kan. Nah, sebelum itu kan karena kita udah hampir 5 bulan kan bareng-bareng gitu. Jujur kan aku juga belum tahu gitu gimana sih pas itu sebenarnya gitu kan. Boleh dong. Ya tapi ya jangan yang secret banget. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau kamu mau share. Ya aku nggak sebodoh itu ya. Sorry nih. Oke, jadi berakhirnya nanti mungkin bulan Juni kalau nggak Juli ya Kak Tari. Juni deng. Terus habis itu aku ini tipe anak yang bisa dibilang humble. Ya nggak Kak Tari, gimana nih Kak Tari? Aku humble nggak? Ya dia langsung baru masuk tuh kan. Aku ingat banget tuh kamu tuh Jri ya. Kenapa nih? Jadi waktu itu kan aku mau VO ya, voice over yang videonya Toku. Itu tuh kamu tuh tiba-tiba nawarin diri, tau nggak sih? Jadi karena kan aku tuh sama si anak video editor kan, dia minta tolong aku, ini Kak teksnya buat VO. Kamu tuh denger, tiba-tiba kamu tuh datang, Kak ini ngapain gitu kan? Ini VO.
boleh nggak aku nyoba? Aku ingat iya ya, dulu pertama kali jadi, gitu ya. Terus kan aku otomatis, oh ya nggak apa-apa, coba aja kan di sini kan ya semuanya kan belajar. Iya gitu, benar. Kan, yang satu aja gitu-gitu. Terus enggak, jadi ngasih kesempatan semua itu belajar biar pernah ngerasain. Terus kamu take kan, maksudnya take suara ya. PO itu. Udah terus temen-temen kayak, oh ya udah cocok nih, ini anak cocok, udah langsung ini aja gitu kan. Iya. Langsung kamu aja ya yang VO gitu kan, langsung awal-awalan dari situ. Terus habis itu apa lagi ya? Aku ajak ngonten ya Kak. Bener. Ya. Terus habis itu yang kemarin live itu loh kan, sebelumnya kan live-nya kan nggak ada aku kan, kalau di UV sama yang seminar online itu kan nggak ada aku kan. Oh iya sebenarnya. Terus aku juga kayak mungkin dilihat orang lain itu kayak kok cocok gitu, mungkin cocok buat jadi di acaranya giveaway-nya Yopa gitu. Tapi sebelumnya kamu tuh kayak ini nggak sih, sebelumnya di sini sebelumnya tampil-tampil gitu, emang passion kamu tuh ke situ memang ya, kayak show entertain gitu? Sebenarnya enggak sih, cuman ya kan namanya kalau PKL nih kan namanya PKL itu lebih ke arah kerja tapi belajar juga kan. Nah jadi aku juga mencari kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru gitu. Jadi kalau aku disuruh ini disuruh itu, oke, aku lakuin. Yang penting aku juga dapat ilmu barunya gitu. Soalnya apa ya, aku juga ciri anak yang apa ya, suka akan hal-hal baru gitu Kak Tari. Oh, explore gitu hal-hal baru. Dan emang sih aku juga anaknya ilmu apa sih namanya, komunikatif. Komunikatif, aktif juga kan gitu. Sama kalau masalah ngobrol-ngobrol gini juga suka banget gitu. Kamu juga pernah kan tanya, aku boleh dong Kak ikutan podcast, aku kan juga pengen gitu. Ingat iya dulu. Gitu, ya, dulu awal-awal itu kan. Dan sekarang udah ikut temenan. Sampai bosen gak sih? Jangan bosen Enggak. Ikut podcast biar kamu tuh kayak terlatih gitu. Biar pertama kan harus pede di kamera. Habis dari kamera nanti langsung ke audiens yang langsung gitu. Bener. Kan. Berarti emang dasaran kamu tuh seneng gitu ya show gitu. Bener, seneng banget. Apalagi kalau aku di depan audiens nih langsung. Itu aku bener-bener yang kayak happy banget. Soalnya kan aku anaknya lumayan pede nih. Oke. Lumayan pede. Iya, pede. Percaya diri, bener. Udah percaya diri bilang kayak gitu. Jadi aku mau nerusin kepedean aku sampai nanti pas dewasa gitu. Oh, berarti sebelumnya nggak pede? Aku sempat nggak pede. Jadi kan aku dulu itu, ini aku deep talk beneran. Oh iya, nggak apa-apa dong. Jadi dulu aku itu pas masa kecil aku tuh bisa dibilang kayak nggak sebahagia anak-anak kecil lainnya gitu. Contohnya? Jadi aku dulu itu sering buat bahan bulian gitu kan. Oh. Iya, jadi ada fisik aku yang kurang bener gitu kan. Jadi bukan kurang bener sih, itu adalah anugerah kan. Iya, ada yang beda gitu dari orang lain. Spesial. Terus habis itu temen aku itu kayak banyak banget yang ngata-ngatain gitu kan. Jadi aku itu dulu sering main tapi nggak lama gitu. Jadi aku habis main keluar dari rumah main, pulang ngaji main gitu kan. Tapi nggak selama itu, jadi aku langsung pulang ke rumah soalnya habis dibully itu tadi kan. Terus habis itu di sekolah juga, jadi aku tuh bener-bener kayak kenapa sih aku kok jadi kayak gini. Sampai aku pernah mikir nih, kok Tuhan nyiptain aku nggak kayak mereka sih gitu. Jadi aku sempat punya pikiran kayak gitu. Tapi di sisi lain ternyata pas aku dibully nih kan ya, dari TK sampai SMP nih masih. Tapi pas kelas 8 nih aku alhamdulillah udah nemu temen yang sefrekuensi. Jadi kelas 8 itu SMP ya? Kelas 2. Jadi aku udah nemu temen yang sefrekuensi, dan teman satu kelas ini semua teman aku yang di kelas aku support banget sama aku. Jadi mulai dari situ aku lebih percaya diri lagi, lebih punya rasa buat
mencoba terbuka buat orang-orang. Jadi aku tuh udah ngeilangin rasa-rasa yang dulu pernah aku rasain yang nggak enaknya, udah aku lupain. Dan bener-bener temen aku itu support banget, dan aku nggak bakalan nggak bakalan nyerah juga sih buat kedepannya. Soalnya kan udah percaya diri nih aku percaya diri pasti suatu saat aku bisa bisa nunjukin ke mereka semua yang udah ngerendahin aku, yang udah macem-macem gitu kan, bahwa aku ini nantinya bakal jadi orang yang sukses. Gitu. Jadi aku punya mindset kayak gitu. Walaupun aku diciptain beda dari orang lain, tetapi aku juga punya rasa dong. Aku juga punya kesempatan nggak sih buat menjadi orang yang sukses salah satunya di masa depan nanti. Bener-bener, karena kan dari seringnya dibully terus habis itu kayak dalam hati tuh, lihat aja ya nanti kalau misalnya sukses gitu. Iya kan? Bener, pasti Kak tadi juga pernah kan? Pernah dong, semua orang juga pernah. Jadi buat kalian nih ya teman-teman, pasti kan ada nih yang mungkin ya ada yang kayak aku tadi ceritanya. Jadi jangan pernah buat putus asa, apalagi kan kalau orang-orang nih pasti ada juga yang mikirnya mau mengakhiri gitu kan, mengakhiri hidupnya gitu kan, ada kan kadang juga. Terus habis itu udah nyerah, habis itu jadi introvert dan pengen di rumah terus, nggak mau kemana-mana. Jangan. Jadi kalian tetap harus percaya diri, nggak usah dengerin omongan orang. Kalian lakuin aja apa yang kalian lakuin, soalnya kan juga hidup cuma sekali kan. Jadi lakuin aja apa yang kamu lakuin, yang ingin kamu lakuin aja. Soalnya nggak tahu sampai kapan kita bakalan hidup kan. Jadi saran aku sih buat teman-teman semua, tetap semangat. Jadi nggak usah terlalu mikirin omongan orang lain, hidup sesuai apa yang kamu inginkan. Bener banget, juga kejar mimpi ya. Bener, dan apalagi mimpi-mimpi aku itu banyak banget. Yang tadinya aku pas kecil itu punya pemikiran aku gedenya pasti nggak punya mimpi, aku gedenya nggak bakal jadi apa-apa, soalnya aku udah direndahin sama teman-teman aku. Dan itu semua udah aku buang pikiran kayak gitu, soalnya aku udah percaya diri, terlanjur percaya diri nih, sampai sekarang jadi yang dulunya introvert sekarang jadi ekstrovert parah, ya enggak? Iya bener banget, ya parah sih. Jadi kayak event apa gitu, kemarin kan kamu juga sempat sharing gitu kan, kayak ada acara apa itu yang di sekolahmu itu apa? Kayak disnatalis gitu kan. Kamu juga ikut. Iya ikut juga memeriahkan, ikut mengisi acaranya juga. Bener, mending gitu aja ngisi-ngisi hari-hari itu dengan yang positif vibes. Bener. Gitu. Dan gini ya teman-teman, aku tuh kan dulu kayak malu banget gitu kan kalau direndahin gitu tadi. Tapi semenjak saat ini nih aku jadi lebih percaya diri kan. Nah, percaya diri ini tadi yang ngebuat aku jadi ekstrovert, dan orang-orang lain itu ngelihatnya aku itu kayak, waduh anak ini kayaknya punya kemampuan lain deh. Jadi apa orang lain itu bisa banget buat mikir kita itu bakalan sukses ke depannya, dan bakalan lebih baik juga ke depannya. Dan kalau ada apa-apapun itu pasti orang mikirnya itu langsung ke kita. Kalau misalkan ya kemarin ada disnatalis, orang pasti mikirnya nujunya ke aku gini, iya Fajri kan ada, kenapa kita nggak ngajak Fajri juga gitu. Akhirnya aku di calling. Gitu, jadi kayak langsung nge-branding diri sendiri. Iya, gitu. Nge-branding sendiri juga aku nih. Tapi bagusnya tuh tadi ya, jadi dari sisi positif yang lain itu kamu juga bisa membawa suasana positif di lingkungan kamu. Amin. Gitu. Ya sudah dijalanin kok itu. Jadi kayak enak aja gitu, tiap hari tuh gak ada Fajri tuh kayak apa ya, kayak sepi gitu, kayak gak ada temen ngobrol. Karena aku kan butuh konten nih, maksudnya kan butuh apa nih Jri, kasih aku apa contoh-contoh gitu, referensi atau apa yang lagi viral nih apa. Kalau aku tanya ke teman-teman yang lainnya, maksudnya di anak game, ya udah temanya tentang game-game aja. Iya gitu kan. Dong. Jadi enak gitu loh. Bisa
ngobrol bareng aku itu. Iya, bisa positif semuanya. Teman-teman yang jadi awalnya bisa, jadi diem kan jadi komunikatif semua gitu. Jadi bisa sharing-sharing gitu ya bareng aku nih. Jadi aku bingung nanti kalau Roji udah balik ke sekolah. Gak apa-apa, selagi Kak Tari punya kontak aku kan. Oh iya. Masih punya kan? Punya dong WhatsApp. Masih bisa dong kontak-kontakan. Iya, nanti kita jalan bareng yuk. Jalan bareng. Enggak, takut. Iya, ke Pandolovli. Mana nih? Ini sini kota situ kan. Jadi ini cari makan di mall gitu kan. Oh, jangan ngajak nonton film horor nih, jangan, itu pantangan. Jangan. Yang nggak apa-apa sih, yang penting takut, cuy. Yang penting jangan sampai ngajakin beri sebelah. Itu utama itu. Oh iya. Apa dong? Kamu aja dulu ngajak beli sebelah atau tolak kan, soalnya perutku lagi sakit. Awal-awal dulu, ayo Kak Tari beli sebelah gitu. Iya kan. sih, aku dulu juga suka. Tapi sekarang udah agak ngurangin sih. Nah, dari semua nih, maksudnya kan pasti ada, selain menyanyi, itu apa nih yang kamu seneng gitu? Oke, yang aku kuasai gitu. Iya. Oke, ini mungkin Kak Tari sama teman-teman yang lain kan udah tahu nih kalau hobi aku salah satunya kan menyanyi. Dan ada juga nih yang lain yang aku kuasain kayak apa selain ya? Menari juga, kamu kan, aku udah tahu kan kamu udah bisa nari juga lah. Selain menyanyi sama nari. Emang yang kemarin kita ngomongin kalau aku bisa nari? Iya. Iya dah. Iya ada. Oh, jadi kalau selain yang nyanyi sama nari itu aku juga suka apa ya? Oh ini baris berbaris. Itu tahu kan baris berbaris. Nah, aku juga suka baris berbaris nih teman-teman. Aku di sekolah juga ikut paskibra di sekolah. Terus tadi kan waktu aku bikin konten itu kan kamu, tiap aku bikin konten kan selalu aku minta tolong kamu nemenin kan, kayak koreksi suara, koreksi teks gitu. Pernah nggak sih kamu kepikiran, aku tuh bisa loh kayak ngisi suara daber ya istilahnya. Kenapa nggak coba daber aja, kayak kartun-kartun kamu daberin gitu terus kamu post di sosial media? Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Pernah sih. Nah, itu juga salah satu hal yang aku kuasain sebenarnya. Mau aku sebutin? Oh gitu, aku spill dulu berarti. Iya. Jadi aku nih ya, pas Kak Tari tiap mau bikin konten itu aku tuh selalu stay buat ikut lihat caranya bikin konten Kak Tari. Terus habis itu aku juga sering denger Kak Tari itu pas ngomong, pas pengucapan gitu kan. Aku juga sering denger. Dan aku pasti ada hal dimana aku mikir kayak gini, ini kurang kayak gini Kak Tari sebenarnya. Cuman aku nggak berani nyampein soalnya kan udah Kak Tari kan udah kayak kerja keras buat apa ya, buat bikin konten itu tadi. Tapi aku di sisi lain juga kayak nggak ser gitu loh. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin nanti kalau pas udah tag-nya selesai baru aku bilangin buat pengalaman ke depannya biar lebih bagus gitu. Untuk perbaikan. Iya, gitu. untuk perbaikan. Apa kali kayak nanya kayak gini deh, atau nadanya kayak gini, atau mungkin udah biasa gitu. Iya. Gitu, awal-awal kan kayak gitu, sukan gitu, takut. Apa. Jadi kan kayak kamu kan jadi tahu gitu proses. Oh, bikin konten tuh kayak gini. Iya. Oh, ternyata tapi kalau live itu kayak gini gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu itu kan kita semakin humble ya kan, kita semakin deket dan akhirnya semenjak bikin konten nih Kak Tari, jadi aku udah sering buat apa ya, ngekoreksi, habis itu ngejelasin apa kurangnya gitu. Udah aku bilangin ke Kak Tari juga. Terus, kamu juga harus ini dong, ngambil kesempatan buat kamu juga. Bener. Kamu bikin konten di sosial media kamu, jangan yang jedak-jeduk aja. Kan itu apa ya, trennya anak muda. Dan jangan salahin teman-teman Kak Tari juga banyak ngasih ilmu ke aku tentang bikin konten ini tadi. Habis itu Kak Tari juga pernah apa ya, bikin aku jadi lebih percaya diri kayak yang kemarin itu kan. Sebelumnya di live kan aku kayak kurang pede gitu kan. Setelah Kak Tari bilang bla 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 itu tadi, aku berdua di sini. Habis itu jadi aku mau coba. Soalnya Kak Tari bilang nggak usah takut kalau mau nyoba gini. Soalnya pengalaman itu nggak bisa dibeli. Jadi bener-bener
kita saling support gitu ya. Yang mahal itu di pengalamannya. Bener, kan? soalnya nggak bisa dibeli, nggak bisa dibeli, nggak bisa dicontek, nggak bisa. Iya, soalnya pengalaman itu memang real dari kehidupan kita. Bener itu. Jadi ya kan aku juga apa ya, kayak kamu tuh masih muda tahu, belajar yang banyak, udah ambil semua kesempatan, ambil terus. Nantinya kan kamu habis dari sini atau habis dari sekolahmu, udah lulus kan bisa kamu pakai gitu, kayak aku dulu pernah belajar kayak gini, tapi gitu bisa bener. Gitu. Dan apalagi sekarang kan era digital semua kan, udah langsung aja manfaatin. Iya, kayak ini nih, aku kan sekolah nih kan ambilnya di bidang desain komunikasi visual kan. Oh iya. Dan apa? Setelahnya ini kan aku rencananya mau kuliah nih. Iya, di mana? Jurusan apa? Nah, aku mau kuliahnya di jurusan ilmu komunikasi. Nggak aku lanjutin di desain komunikasi visual. Kenapa? Karena mindset aku gini, aku udah pernah belajar desain komunikasi visual di SMK dan aku mau mencoba hal baru. Aku pengen belajar tentang ilmu-ilmu baru di jurusan lain gitu. Jadi aku pengen bisa tentang semua hal sebelum aku tua nanti. Gitu. Iya benar. Jadi kan nantinya di singkatannya di ilmu komunikasi itu kan ilkom ya biasanya bahasa kerennya itu. Di ilkom itu biasanya diajarin semua. Cuman kalau kamu udah punya dasaran di jurusan SMK? Desain komunikasi. Itu kan juga bisa, itu masih nyambung. Iya masih nyambung. Tapi kalau di desain komunikasi visual itu kan lebih ke desainnya. Dan kalau ilmu komunikasi itu kan lebih ke komunikasinya. Iya kan tetap satu jalur gitu yang beda mulai dari kalau kamu anak otomotif gitu pengen ke ilmu kan juga beda apa sih, semua ilmu komunikasi itu penting buat semua bener. Iya soalnya kan apalagi zaman sekarang hal komunikatif itu juga menjadi salah satu tujuan utama buat cari peluang kerja gitu kan.